Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema panggil sebut nama mantan 3 kali di waktu ini. Tapi harus pelan-pelan agar mantan tidak keselak. Maka apapun yang kamu inginkan akan kejadian. Ya. Jadikan insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa ya untuk kita umat Islam, ya. Kita berpuasa dan di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu yang amat sangat mustajab untuk kita berdoa, ya. Nah, di antara begitu banyak waktu yang mustajab untuk berdoa, yang paling sering dilupakan orang adalah waktu ketika orang berbuka puasa. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhumul imamul adil was-sa'imu hina yuftira wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Ya, yang pertama adalah doa dari para pemimpin yang adil. Yang kedua, was-sa'imu hina yuftira, doa dari orang yang berpuasa ya ketika dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa dari orang-orang yang terzolimi. Nah, ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ya, kemudian kita juga adalah orang yang terzolimi ya. Ramadan tahun lalu masih mantan suami atau mantan istri masih menjalani ibadah puasa bersama. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian mantan suami atau mantan istri ngajak pisah atau memaksa bercerai dan seterusnya. Kita jadi kebingungan, jadi kelabakan ya, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita memang menginginkan dia kembali ya, itu dari 3 doa itu kita sudah punya 2 tuh. Yang pertama tadi doa kita yang sedang berpuasa di waktu berbuka, dan yang kedua karena mantan menzolimi kita. Ya, kita sudah sering tuh membahas tentang dahsyatnya doa orang yang terzolimi, karena orang yang terzolimi itu dia begitu dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah atau hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Dia sangat dekat dengan Allah. Ditambah lagi dia dalam keadaan berpuasa, dan itu adalah waktu berbuka puasa. Maka ketika dia berdoa di waktu itu, ya, insya Allah apapun yang dia inginkan akan kejadian. Ya, dia pengen mantannya balik, insya Allah akan kejadian. Dia menginginkan mantannya menjadi jodoh sejatinya dunia akhirat, insya Allah akan kejadian. Nah, cuman memang waktunya itu tidak lama. Ya, harus diingat-ingat betul tuh, ketika berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab
untuk berdoa. Karena kita itu kalau berpuasa mendengarkan suara tanda berbuka puasa, banyak orang kemudian jadi tidak sabar, jadi kalap ya. Minum sop buah, ya, minum es teh, kemudian makan gorengan, makan kue, makan bakso dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita jadi kalap makan dan kita melupakan waktu berbuka puasa yang tidak terlalu lama itu, yang amat sangat mustajab untuk berdoa, sehingga jarang orang menemukan ya waktu ini. Karena apa? Lupa ya. Jadi bukan dia tidak menemukannya, dia melewati waktu ini, dia mengabaikan waktu ini karena lebih mementingkan hawa nafsunya, ya, mementingkan perutnya, mementingkan keinginan makannya dan seterusnya. Padahal ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kapan itu dan bagaimana caranya? Sebelum kita bahas ya agar doanya mustajab, ya, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, waktunya itu kapan? Waktunya itu ketika kita menemukan waktu berbuka puasa. Jadi ketika kita suara tanda berbuka kan, kita ambil air 1 gelas begitu, kita minum 1-2 teguk ya. Bismillah, kemudian kita minum 1-2 teguk. Nah, setelah itu kita tenangkan diri kita dulu sebentar ya. Baru kita berdoa kan dengan doa berbuka puasa. Ya, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Rasa dahaga sudah hilang, urat-urat pun sudah basah, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Nah, itu kalau yang berdoa dengan doa ini ya, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah ya. Tapi yang mau berdoa dengan doa misal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin juga boleh. Bagus ya. Nah, jadi kita berdoa. Bismillah, kemudian kita minum. Nah, setelah itu kita baca doa tadi ya, zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Rasa dahaga sudah hilang, urat-urat pun sudah basah, dan pahala sudah ditetapkan insya Allah. Nah, setelah itu di situ tuh kita berdoa ya, setelah kita baca doa berbuka tadi ya. Nah, kemudian disitulah waktunya kita berdoa. Nah, itu namanya berdoa pada waktu berbuka puasa. Tapi kalau kita selingi makan bakso dulu ya, waktu ini sudah selesai. Nah, selesai zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, langsung kita berdoa. Ya, misal kita memanggil nama mantan, tapi manggilnya pelan-pelan ya, biar tidak didengarkan oleh yang lain ya, dalam hati atau dengan suara yang lirih. Memanggilnya juga pelan. Ya, kata orang tua dulu biar mantan di sana tidak keselak, tidak tersedak, karena dia kan sedang berbuka puasa juga ya. Orang kan bilang ya bahwa kalau ada orang tersedak itu tandanya ada orang yang sedang membicarakan. Nah, kan kalau saya baca berbagai artikel kan katanya itu adalah mitos ya. Tapi sesungguhnya menurut saya nenek moyang kita dulu itu ya membangun local wisdom ya. Kearifan itu ya memang tujuannya banyak ya. Jadi yang pertama tentu
agar orang makannya hati-hati, kan tujuannya itu ya, sehingga tidak sampai keselak, tidak sampai tersedak. Ya, kalau makan jangan sambil bicara, kan gitu ya. Makan jangan tergesa-gesa dan makan jangan lupa berdoa. Kan itu tujuannya nenek-nenek moyang kita. Tapi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan penelitian modern, ketemu juga. Misal penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, ya, koneksi pikiran. Ketika kita memikirkan seseorang, pikiran kita langsung terkoneksi dengan orang yang kita pikirkan, seperti halnya koneksi wifi. Ya, jadilah dia tiba-tiba teringat kita. Kok dia tahu kalau kita yang memikirkan? Intuisinya yang bermain di sana. Nah, jadi ketika kita menyebut mantan dengan penuh penghayatan, ya, maka pikiran kita kan langsung terkoneksi dengan mantan. Ya, maka mantan akan langsung tiba-tiba teringat kita. Lah ketika dia sedang minum karena dia sedang berbuka puasa, ya, tiba-tiba dia teringat, kan bisa tersedak juga tuh, bisa keselak. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita itu benar menurut saya, ya, karena kalau orang bilang tidak ada dasar penelitian ilmiahnya, sebenarnya kalau fenomena itu dijelaskan memakai penelitian Profesor Digby Tatum tentang interbrain tadi, apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita tentang keselak tadi itu sangat masuk akal, ya. Nah, tapi itu tadi, yang penting bukan keselaknya. Yang penting kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah mantan ini. Nah, kita sebut nama mantan. Sebut 3 kali. Sebut nama bin atau binti, siapa nama bapaknya. Jadikanlah ia sebagai jodohku di dunia wal akhirah. Amin. Cukup 1-2 menit kita berdoa. Ya, insya Allah berdoa di waktu mustajab, berdoa ketika kita sendiri terzolimi, artinya kita punya 2 kekuatan doa di situ. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, apapun yang kita inginkan akan kejadian. Kita menginginkan mantan jadi jodoh sejati kita, insya Allah dengan izin Allah itu akan terjadi. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.